Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan bagikan koneksi antar materi modul 2.1 bersama saya Nurul Hidayah CGP angkatan kelima. Pada modul 2.1 ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Purwantini, dan yang ketiga ada fasilitator saya, yakni dari Bu Arni Susanti Octavia. Dan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya rangkum sebagai berikut ini. Pengertiannya adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kebutuhannya yakni tentang kesiapan belajar, minat belajar, kemudian profil belajar murid. Nah, kegiatan 3 ini kita lakukan sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi itu dimulai. Selanjutnya adalah strategi. Setelah kita mengetahui kebutuhan siswa atau kebutuhan murid, maka kita menggunakan strategi ini. Strateginya ada 3, bisa menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau konten itu adalah menyediakan bahan belajar, kalau proses adalah proses selama pembelajaran itu, dan produk adalah tugas yang kita tagih kepada siswa saat pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini adalah lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu komunitas belajar harus menyambut dan disambut antara guru dan siswa. Selanjutnya, setiap orang di dalam kelas saling menghargai dan murid merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Selanjutnya, kelima, guru mengajak siswa untuk mencapai kesepakatan atau kesuksesan. Selanjutnya, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir adalah guru berkolaborasi dengan murid. Lalu bagaimana proses pembelajaran diferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Yang pertama adalah pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas jika guru melakukan beberapa langkah. Antara lain, guru mempersiapkan dengan matang sebelum pembelajaran, yakni dengan mengetahui kebutuhan siswa, baik kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lalu guru membuat skenario pembelajaran yang berdiferensiasi dengan 3 strategi, diferensiasi konten, proses, dan produk, atau salah satunya. Dan selanjutnya adalah bekerja sama dengan murid untuk melakukan pembelajaran dengan baik, antusias, dan aman. Pembelajaran diferensiasi apakah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Jawabannya adalah bisa, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, seorang guru harus melakukan proses untuk menentukan kebutuhan siswa sebelum pembelajaran, yakni dapat dilakukan dengan memetakan kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar murid. Sehingga rencana pembelajaran guru akan berpedoman dengan temuan tersebut, dan pedoman itu akan dipakai untuk proses yang dilakukan selama mengajar di kelas. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Jawabannya bisa, karena di pembelajaran berdiferensiasi ini, guru benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai kebutuhan dan sesuai minat. Ini dibuktikan dengan strategi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam 3 diferensi ini, guru tidak akan memberikan pemaksaan pada kebutuhan siswa. Mereka belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing, serta minat yang mereka inginkan. Jika guru menerapkan ketiga strategi atau salah satu dalam pembelajarannya, maka akan bantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Kaitan materi ini, pembelajaran diferensiasi ini dengan materi modul sebelumnya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan modul 1.1, yakni tentang filosofi KHD yang menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran itu harus berpihak pada murid dan sesuai kodrat, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Ini sejalan dengan pembelajaran diferensiasi yang memiliki ciri khas, yakni pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan siswa atau berpusat pada murid. Selanjutnya, kaitan materi ini dengan materi modul sebelumnya, yakni pada modul 1.2 tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, yakni pada nilai guru penggerak bahwasanya berpihak pada murid dan inovatif, dan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran.
Ini sejalan dengan pembelajaran diferensiasi bahwa seorang guru itu harus bisa memimpin pembelajaran di kelas dengan cara yang inovatif namun tetap berpihak pada murid. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.